Jaga mata suamimu, jangan biarkan dia melihat darimu selain cantik. Yuk nih, ada banyak perempuan-perempuan nih, kalau lagi kondangan, kalau lagi pergi pengajian, pada cakep-cakep, berdandan, kayak lipstik, pakai bedak. Tapi giliran di rumah, pada kayak hantu. Daster, udah bolong-bolong, masih dipakai aja. Ntar ditegur suaminya, tuh daster kamu bolong, mau biarin, enak, adem. Adem yang make, gerah yang lihat. Ayolah bu, yang cakep, yang cakep. Cakep dari sisi berpakaianlah yang pantas di hadapan suami. Sisirin rambutnya, sampoin yang wangi, biar enak dilihatnya. Jaga juga di hadapan suamimu yang sering-sering senyum. Ibu, banyak di antara kita kalau ketemu sama orang senyum. Tapi kalau ketemu sama suami, rada susah senyumnya, kadang suka lihat tanggal. Ada nih tim orang-orang yang senyum dengan cari tanggal. Kalau tanggal muda senyumnya gampang. Kalau tanggal udah deket sama tanggal-tanggal tua, suka rada susah-susah senyumnya. Ibu jangan contoh yang begitu ya. Mudahlah tersenyum di hadapan suamimu. Masya Allah. Sehingga sekalian yang saya muliakan, ada seorang syekh lagi jalan sama muridnya. Dia lihat ada pasangan suami istri lagi berantem di jalan. Subhanallah, orang tuh kalau berantem di jalan pasti teriak-teriak. Gak usah di jalan, di rumah. Orang kalau berantem mesti teriak-teriak. Betul apa enggak? Pernah lihat gak orang berantem bisik-bisik? Kamu tuh emang dasar ya, tapi bisik-bisik. Pernah gak? Pernah. Pasti sambil teriak-teriak gitu. Semakin benci, semakin penuh kebencian, semakin panas, teriakannya pasti semakin keras. Habis syekh tersebut lewat, tanya sama muridnya, kalian tadi lihat sepasang suami istri yang berantem? Lihat syekh. Kenapa mereka mengeraskan suara? Memangnya kalau suaranya nggak pada keras begitu nggak denger? Kan denger ya, orang deketan kok. Iya syekh. Kenapa mereka mengeraskan suaranya? Muridnya bilang, karena lagi marah. Yang satu lagi bilang, karena lagi benci. Syekhnya bilang, bukan. Dengerin nih ibu-ibu, biar ngerti kenapa kamu suka ngomong keras sama suami. Kenapa kamu sering berkata keras kepada suamimu? Dengerin. Kata syekhnya, sebab hati mereka berjauhan. Ketika hati berjauhan, dia merasa bahwa kalau tidak berteriak, pasangannya tidak mendengarkan. Akan tetapi ketika hati saling cinta, ketika hati keduanya dekat, mereka sudah tidak perlu lagi berteriak. Mereka hanya perlu berbisik. Bahkan terkadang pandangan mata sudah cukup mewakili
apa yang diinginkan oleh pasangannya. Orang yang saling mencintai, suaminya lagi sakit nih, istrinya mendampingi, suaminya pegangin, ya ampun panas suaminya, istrinya pegangin, suaminya panas, dia pegangin tangan suaminya, gak perlu ngomong banyak, lelehan air mata dari si istri sudah mewakili ribuan kata-kata. Aku mengkhawatirkanmu, aku mendoakan kebaikanmu, aku mendoakan segera kamu sembuh ya. Begitu. Gak perlu banyak bahasa teman-teman. Hati kalau berdekatan tuh seperti itu. Saya kalau suami saya lagi ada tamu tuh di depan, suami saya kelihatan saya di dalam, dia lihat, saya udah ngerti, bikinin minum. Hanya dengan tatapan mata saya tahu apa yang dia mau. Kenapa gitu? Hati dekat. Jadi kalau para istri ini merasa, kenapa ya saya kayak gak didengerin sama suami, kenapa ya suami tidak mendengarkan ucapan saya, kenapa suami tidak mendengarkan ucapan saya, Bu, Kak, Dek, sebabnya adalah hatimu kurang dekat dengan hatinya. Dekatkan hatimu dengan hatinya. Gimana caranya Ustazah? Deketin hati itu gimana caranya? Nih, saya kasih tahu. Kalau kamu mau nyambungin kertas sama kertas pakai apa? Lem, gak usah dijahit. Kalau kamu mau nyambungin kain sama kain pakai apa? Jahit, gak usah dilas. Kalau kamu mau nyambungin kayu pakai kayu, kayu sama kayu disambungin pakai apa? Dipaku, bukan dilas juga, gak usah dijahit, susah. Kalau kamu mau nyambungin besi sama besi pakai